gereja, tunda, tukar orang, karena kawan di luar. Kau mengasihi Tuhan kah begitu? Saya tanya kamu, jujur dong. Sampai selalu kau tukar, karena urusan keluarga. Yesus bilang, apakah kau mengasihi aku daripada mereka semua? Jangan lupa, Tuhan yang mempercayakan kepada Tuhan dalam pelayanan, bukan pendeta, tapi Tuhan Yesus. Amin. Itulah Paulus katakan, yang penting aku dapat mencapaikan garis akhir, dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada aku, bilang Rasul Paulus. Amin. Bermakna yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita bukan saya, bukan pelayan-pelayan lain, tapi Tuhan Yesus. Tapi kau selalu tunda. Kau punya tugas, kau kasih tinggalkan gara-gara keluarga. Apakah kau mengasihi Tuhan lebih daripada mereka? Itulah pertanyaan Yesus kepada kita semua. Amin. Mengasihi Tuhan bermakna kau tidak dapat dihalang oleh apapun masalah keluargamu karena pelayananmu. Harus utamakan Yesus Kristus. Firman Tuhan bilang, barang siapa membajak tapi menoleh ke belakang, tidak layak bagi kerajaan surga. Amin. Haleluya. Berapa banyak orang karena halang itu. Berapa banyak karena halang itu. Mau jalan sudah pelayanan di Jabes, semua jalan sudah Krismas gara-gara ada saudara bertunang, ada saudara kawin, terus tidak boleh jalan. Pemimpinnya pun dia sebab apa boleh buat keluarga. Itulah dimaksudkan Yesus. Apa kau mengasihi Yesus lebih daripada mereka semua. Amin. Kau melayani Tuhan, kau tidak berani pikul salib, belum layak, Yesus bilang. Kau percaya atau tidak? Coba Matius 10 ayat 36. Enggak tebal, Matius 10 ayat 36 mulai. Dan musuh orang ialah orang-orang selisih rumahnya. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Apa itu? Apa itu jabatan? Bukan firman Tuhan kah itu? Sering kali kita kena halang ibu bapak. Ayo pulang dulu, saya sakit-sakit ini. Takut betul. Apa kau mau takut? Siapa juga suruh tidak mau percaya Tuhan? Sedangkan dalam Tuhan ada harapan, ada masa depan untuk masuk surga. Amin. Sering kali orang ini mudah menjadi sama sekali karena halang oleh hal-hal seperti itu. Pelayanannya diabaikan saja gara-gara pulang kampung begini. Yesus bilang, kalau kau tidak mengasihi Tuhan, siapa yang mengasihi bapaknya lebih daripada aku? Tidaklah. Sia-sia saja ibadahmu selama ini kalau kau tidak mau berubah. Sia-sia saja. Saya tidak main-main dengan firman Tuhan, karena setan tidak main-main mengganggu kita dalam gereja. Kau biarkan itu setan main-main dengan Anda, terserah Anda. Tapi jangan buat kacau dalam gereja. Amin. Kalau banyak sudah kau kasih longgar-longgar itu firman Tuhan dalam hidupmu, itu namanya setan sedang kasih main-main, Bang. Lihat itu. Kan bila kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu, keluarga kita cakap kita, si Anur berubah sudah sekarang. Dia tidak pulang-pulang, sudah kita sakit, dia tidak lewat kita. Lain sudah. Nah, itu kan kalau kau tidak pulang, maksudnya kau sedang memikul salib. Tapi banyak orang mengelak memikul salib, takut dicakap orang karena Yesus. Hati-hati, kau mengasihi Tuhan dengan lebih daripada mereka semua ini atau tidak? Itulah pertanyaan Yesus kepada Petrus, supaya kalau Tuhan sudah utus Petrus dengan urapan tanda-tanda mujizat yang luar biasa, dia tidak sikit-sikit balik di kampung halamannya karena ibu bapaknya sakit. Amin. Tapi karena tugas pelayan dia teruskan, tidak kena halang, tidak kena ikat oleh apapun. Amin. Haleluya. Dan bukan bermakna kau membenci keluarga kau, tidak. Kau tetap mengasihi mereka dalam Tuhan, tapi soal tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Anda jangan dikasih main-main. Banyak orang ada tugas ditunda-tunda, ada masalah sedikit, nanti saya ada masalah, saya tidak dapat melayani dulu. Lebih baik jangan kasih tugas orang seperti itu, karena dia tidak berani memikul salib. Amin. Kalau salib itu salib maksudnya. Banyak begitu dia main-main dengan Tuhan. Semua orang mengalami hal yang sama. Tapi untuk Tuhan Anda harus berjuang dengan iman, karena harus memikul salib. Salib kan penderitaan, salib kan masalah. Amin. Itulah salib dia. Nah, kita ikut firman Tuhan. Tuhan sudah berikan tugas.
tapi kau tidak dapat memikul salib. Kau abaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kau. Coba tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Siapa yang memberi tugas? Tuhan Yesus kan? Sering kali kau mengasihi Tuhan, tapi kau tidak ikut, kau tidak laksanakan tugas yang Yesus percayakan kepada kau. Mengasihi Tuhan kan itu begitu itu. Kau kasih sakit Tuhan Yesus, oh. Tuhan Yesus beri kau kepercayaan menaikkan mana, kau kasih tinggal saja karena keluarga di kampung. Tuhan Yesus beri kau kepercayaan main musik, kau kasih tinggal saja karena masalah di kampung. Kau bilang kau mengasihi Tuhan seperti itu. Kau tidak berani memikul salib, oh. Salib kau tidak berani pikul. Malah caro. Lihat itu, siapa yang kasih tugas kau? Pelayanan. Tuhan Yesus ataupun siapa? Tuhan Yesus, oh. Sama ada kau pemimpin sidang kah, tua-tua kah, lagi lah pembantu gembala sidang kah, tapi kau tidak laksanakan tugasmu dengan bagus sesuai dengan firman Tuhan, padahal Tuhan kasih percaya kau itu jamaah Tuhan. Lihat, kau tidak mencapai garis akhir maksudnya. Paulus mau mencapai garis akhir, karena itu dia tahu dipercayakan Tuhan. Kau sebagai pembantu gembala sidang, itu tugas kau. Apa ciri-ciri kau sebagai pemimpin? Kau bawa jemaat beribadah, kau bawa jemaat rukun, kau bawa jemaat Tuhan tetap bersatu, tetap beriman, tetap percaya. Tapi kau tidak buat tanggung jawab kau, karena ada roh yang lain dalam masuk dalam pribadimu bahaya. Siapa yang kasih tugas kita pelayanan? Siapa yang kasih tugas? Bukan saya. Baca balik ayat 24. Turun sedikit, turun. Mana? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada siapa yang kasih tugas Anda melayani Tuhan? Bukan hamba Tuhan. Tuhan Yesus. Kau mengasihi Tuhan atau tidak? Kau mengasihi Tuhan, jangan sering kau tinggalkan tugas kau yang sudah dipercayakan kepada kau. Kalau kau selalu buat begitu, tanda-tanda iman kau tidak teguh itu. Bila kau menghadapi cabaran nanti, kau pasti akan kasih tinggal itu benda. Karena iman kau belum teguh. Iman kau belum dimurnikan betul. Masalah dalam gereja kau terus kau kasih tinggal, iman kau belum dimurnikan betul. Kan banyak begitu. Ada tugas minta ganti, ada tugas minta ganti karena kawan. Yesus bilang, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Amin. Nah, mengasihi Tuhan, Tuhan sudah berikan tugas karena kawan, karena jemputan, ada makan malam. Tapi kau ada tugas. Ini bukan kelompok. Ini bukan macam perkumpulan satu persatuan yang kau boleh atasi itu dengan minta ganti. Ini soal kerajaan surga. Itu kenapa Yesus cakap, apa aku mengasihi aku lebih daripada mereka semua, supaya Anda tidak dapat dihalang apabila Tuhan berikan tugas dalam pelayanan oleh siapapun, keluarga kah, apa kita baca batu tadi, barang siapa mengasihi ibu bapaknya lebih daripada aku semua, tidak layak bagi kerajaan surga. Artinya sama dengan barang siapa mengasihi kawannya, barang siapa mengasihi girlfriendnya, barang siapa mengasihi boyfriendnya, barang siapa mengasihi kawan-kawannya, kumpulannya di luar sana lebih daripada aku, tidak layak bagi kerajaan surga. Apa bedanya? Dan tugasmu kau kasih tukar. Nah, kau sudah tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan Yesus kepada kau. Kau sudah menyakiti hati Tuhan. Jangan heran kalau harapan Tuhan susah mau turun dalam pribadimu. Jangan heran itu. Kalau kau sedang harapan Tuhan itu susah mau turun, karena dari hal-hal kecil kau tidak mentaati, kau menyakiti hati Tuhan. Katakanlah, kalau Pak Yuli suruh dia punya anak, ambil itu barang di rumah, ada orang mau. Tapi bukan itu anak dia ambil, tiba-tiba anaknya jalan-jalan keluar, sampai dia tunggu pun tidak datang-datang. Sudah tentu dia akan mengamuk itu, tidak tahu apa perkataan keluar dari mulutnya. Kau tidak mengasihi Tuhan, maksudnya itu lebih daripada yang dipercaya, lebih daripada segala-galanya. Kau tidak mengasihi Tuhan seperti itu. Mengasihi Tuhan harus ada pengorbanan. Sudah menjadi lumrah kebiasaan oleh orang Kristen seperti itu. Yang melayani itu dianggapnya seperti macam
suatu perkumpulan atau syarikat boleh ditukar-tukar sembarangan, tidak boleh. Amin. Ada hal yang kau boleh tukar yang memang Tuhan Yesus pun setuju, dan ada hal yang memang sudah menjadi tabiat kebiasaan dari dulu yang perlu dirubah. Amin. Kau jangan main-main, boleh tahu itu. Cepat sekali Roh Kudus itu pok dan di hati kau. Wih. Nah, itu Roh Kudus cepat sekali itu. Kalau kau masih ada hubungan dengan Tuhan, bila kau sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan, kau nggak ada lagi begitu cepat itu. Paling-paling ini otak kau guna memaras begini-begini. Pasti gagal kalau seperti itu. Maka mengasihi Tuhan harus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segala sesuatu. Hanya orang yang ada Roh Kudus betul-betul dalam hatinya tahu menimbang apa yang saya cakap. Sekali lagi, saya bilang, hanya orang Kristen yang betul-betul ada Roh Kudus, ada Roh Allah, ada Roh Yesus dalam hatinya, tahu menimbang apa yang saya cakap ini, betul atau salah. Kalau kau dengar begitu tapi macam kau berbantah sudah sedikit, tidak heran. Tidak heran itu. Kan banyak di antara kita karena halang sosial, kawan-kawan kita bilang telepon, kawan, kau datang sini, sehari jadi. Kalau datang sini, saya kawin, saya begini, kita meriah-meriah. Terus jangan lupa pelayanannya. Gara-gara itu, Yesus bilang, apa kau mengasihi aku lebih daripada semua, mereka semua ini. Amin. Banyak yang bikin halang kita, jemaat Tuhan. Mau mentaati firman Tuhan, banyak yang bikin halang kita. Kamu tidak tahu, mengikuti Tuhan itu memang seperti itu. Pertama saya sudah kawin bini saya mulai ikut Tuhan. Setelah saya ikut Tuhan, keluarga saya banyak yang tidak suka saya. Bahkan itu abang saya tempat saya tinggal dulu pun tidak suka itu. Mula-mula. Bahkan abang saya dulu yang meninggal itu si koyok itu pun tidak suka. Sampai dia kasih lapor saya di balai polis. Anak kau itu anak negeri, Mahkamah di udah. Karena dia bangun suruh saya tangkap karena saya melarang minum, mabuk di kampung, tidak boleh begini. Saya tidak tahu, tapi istrinya yang kasih tahu sama saya. Hati-hatilah kamu, dia bilang. Dia sudah kasih lapor kamu polis, dia bilang. Tapi saya beribadah di rumah, di tanah saya sendiri. Sekali dia pergi mahkamah, dia tanya, dia bilang, begini-begini, di mana dia berbakti, dia bilang. Di mana? Di rumah orang atau di mana? Dia bilang di tanah dia sendiri, di rumah dia. Kita tidak boleh buat apa-apa, dia bilang. Negara kita bebas beragama. Itu hak dia bilang. Nah, di sana dia bilang, ayah tidak boleh, dia bilang. Tapi lama-lama baru mereka mulai terbuka dan suka apa yang sebuah untuk kebenaran Injil. Lama. Nah, karena bukan saya menegaskan firman Tuhan itu benci mereka, tidak. Tapi justru Yesuslah tegas dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Yesus tidak campur aduk dengan hal-hal duniawi dan rohani. Mana ada di surga seperti itu? Ada nggak di surga yang sekejap? Haleluya, haleluya. Tidak apa lagi? 2000 saya tidak gentar. Ada nggak begitu? Mana ada campuran ke itu surga? Kalau campuran duniawi, mungkin pukul 11 malam belum pulang payung dia di kedai India.